Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya di mancanegara, di dalam negeri atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya. Jadi jangan diunduh videonya lalu dipotong-potong ya, diunggah lagi ya, diadu dengan video lain, jangan. Tolong jangan diunduh ya. Oke, kita lanjutkan. Kajian kita adalah Adam bukan manusia pertama ya. Kemarin rujukannya Quran surat Al-Baqarah ya, surat 2 ayat yang ke-30. Ini sudah kita bahas, berikut derivasinya meskipun belum tuntas. Nanti kita akan merujuk juga Quran surat Ali Imran ya, yang keberapa ini ya? Surat ketiga ayatnya yang sebentar lupa gue. Ketiga ayatnya yang sebentar. Yang 59 sudah kita bahas ya. Sungguhnya percintaan Allah itu sudah kita bahas di awal-awal, sudah kita bahas tuh ya. Sekarang kita cari ayat-ayat lain yang sering digunakan ya. Surat 3 ayat yang ke-33. 33 ya. Itu yang di TikTok keterbatasan karakter ya. Judulnya Adam pertama itu. Padahal Adam bukan manusia pertama gitu ya. Cuman kajian itu kalau belum tuntas jangan disimpulkan dulu ya, diikuti aja dulu ya, karena nanti kalian belum tahu kan aku akan ke kanan atau ke kiri gitu. Oke, kita coba mencuri waktu ya, karena memang kondisinya alam lagi di sini lagi angin kencang, lagi hujan, kondisinya ya memang ini masih apa namanya, ya bukan studio lah ya, tapi alhamdulillah sudah bisa untuk shot. Nanti kalau ada rezeki dari langit kita bikin studio yang representatif gitu. Jadi kalau ada suara-suara yang mengganggu mohon dimaklumi ya, selama itu bisa kalian ikuti yang kita lanjutkan. Tapi kalau nggak bisa diikuti kalian bilang nggak bisa gitu aja ya, nanti tak stop gitu ya. Kita cari waktu lagi yang kondisi alamnya bisa bersahabat gitu. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan ya, surat yang kedua ya. Surat yang kedua ini gue sendirian ini. Gerah itunya lagi ngajar dia.
Surat yang kedua ayat yang ke berapa? 35 ya. 35 ya. Surat 2 ayat yang ke-35. Ini. Ya, kita sampai sini toh kemarin. Ya kan? Dan kami berfirman, hai Adam, ya. Hai Adam, ya. Di sini Adam. Hai Adam, kan begitu kan. Maka ini kamu posisikan apa? Kalau Adam kamu posisikan sebagai manusia biasa, ya. Manusia biasa gitu ya. Itu beda kalau dia kamu posisikan sebagai nabi. Ya, sebagai nabi. Karena di situ ada jauja ya, jaujaka. Jaujaka, pasangan. Kalau dia manusia laki-laki, kau posisikan sebagai manusia laki-laki, karena kalau kamu posisikan kanan kan pasti kiri. Kau posisikan atas nanti pasti berikutnya tentukan bawah. Kan gitu ya, sudah aku jelaskan di yang kemarin-kemarin. Kalau diposisikan ini manusia Adam laki-laki, maka pasangannya ya istrinya. Itu istri. Tapi kalau dia sebagai nabi, pasangan nabi itu ya umat. Ini loh. Ya. Mau dia dipasangkan sebagai, mau dia diposisikan sebagai manusia, mau dia diposisikan sebagai nabi, sebetulnya itu sama-sama menunjukkan sudah ada manusia lain. Betul ya. Sudah ada manusia lain. Artinya bukan Adam satu. Gitu ya. Kan sudah ada istrinya. Gitu ya. Cuman kan kalau kita baca perjanjian lama itu beda dengan kita punya perjanjian, itu kan perjanjian terakhir. Kalau di perjanjian terakhir itu kita punya itu berpasangan. Jadi satu set langsung laki ya perempuan gitu loh. Kalau perjanjian lama kan laki dulu, terus dari tulang rusuknya baru perempuan dulu gitu. Ya. Kalau kita konsepnya nggak begitu. Ya, kita pasangan, ayat tentang pasangan kan sudah aku jelaskan. Tolong tetap dibantu tab-tabnya ya supaya enggak rungkat. Kan begitu ya, pasangan. Jadi mau diposisikan jadi manusia, nyatanya dia sudah punya jauja. Jauja itu pasangan. Ya, nah nanti artinya pasangan dia ya nggak sendiri sudah. Kan nggak sendiri pasangan. Paham nggak yang aku? Kalau Allah itu dalam tempo yang sama langsung bikin pasangan dua, Adam dan pasangannya gitulah ya. Coba lu ini Allah kasih inspirasi aku, alhamdulillah. Bisa nggak Adam dikatakan manusia pertama? Aku ngajak kalian berpikir loh ya. Di sini ngajinya kita memberdayakan logika ya, rasionalitas kita. Kalau berpasangan ini kan jauh-jauh ini. Sebetulnya sih konsekuensi logisnya, mau Adam itu diposisikan sebagai manusia biasa, mau Adam diposisikan sebagai nabi, itu sebetulnya sama-sama menguatkan ya argumentasi bahwa Adam tuh bukan manusia pertama. Tapi lebih kuat ini. Karena kan ini nabi dan umatnya tentunya populasinya lebih banyak daripada ini suami istri ya dua. Ya, tetapi kan menjadi titik tolak di jauh-jauh ini. Pasangan ini dia sudah punya pasangan dan di seri-seri awal ya itu untuk menu
Vika yang regulernya belum diunggah sama itu ya. Nanti masih antrian kan, antrian nanti diunggah sama itu. Itu sepertinya aku lihat belum ya, masih yang live aja ya. Yang namanya pasangan itu kan mesti bareng gitu loh. Jadi kecuali kalau kamu menolak informasi Al-Quran bahwa Allah itu menciptakan tidak berpasangan, nah itu lain lagi cerita. Ya silakan kalau kamu mau menolak. Yang aku bikinin kopi dong yang lupa. Sampai lupa kopinya belum ada. Ini sendiri tadi agak ribet. Kameramennya menyiapkan materi. Kameramen itu ribet loh ya. Kabel segala macam ya. Titik pandang, sudut pandang, angel atau gimana gitu. Ayo Mas apa ya yang kemarin Mas HPI dan Pak Romo Yai kita ya, sesepuh kita Pak Poni Dirharjo, paham nggak? Karena Al-Quran bilang Gusti Allah Agung menciptakan manusia segala sesuatu berpasangan. Nah sekarang kita tarik ke Adam. Ya, kan dia diciptakan langsung satu set. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan Adam manusia pertama, sedangkan di samping dia sudah ada pasangannya. Ya kalau ada manusia dia ya istri. Itu loh. Ya, apalagi kalau dibawa ke sini, dia nabi tambah lebih banyak populasinya. Gitu loh. Kalau gue kan tidak mengikuti paham yang satu Adam. Jadi bibitnya itu cuma satu doang. Adam satu sama ibunda Hawa satu, terus ini beranak pinak. Gue nggak begitu. Tapi yang mau begitu ya terserah. Bagi gue Adam itu banyak. Kemarin Fadil Negro Romeo ya, santri Isra dari Bau-Bau ya. Dia kasih aku temuan sains, ada apa itu fosil usianya sudah berapa lama gitu, aku nggak begitu perhatikan sih ya, nggak begitu perhatikan. Terus dicocokkan dengan manusia sekarang, ternyata genetikanya itu sama gitu kira-kira ya, dan warna kulitnya beda. Warna kulit yang fosil itu gue juga nggak tahu bagaimana dia tahu warna kulit fosilnya itu hitam ya. itu tugasnya Fadil Negro Romeo lah ya. Kan kamu yang ngajukan video itu untuk aku ya. Ya, dari mana kok bisa tahu bahwa itu kulitnya kita bicara warna loh ya. Mungkin kalau struktur tulang oke lah. Warna, bagaimana dia bisa pastikan warnanya itu gelap. Terus yang manusia sekarang itu putih gitu. Ya. Jadi bagi aku temuan-temuan seperti itu nilai akademisnya masih bisa aku bantah. Gitu loh. Masih bisa aku bantah. Itu tidak lebih dari cocokologi yang seolah-olah itu membenarkan ya bahwa dulu ada satu manusia kemudian mengalami evolusi ya, terus jadi banyak seperti kita. Itu seolah-olah sepertinya benar kalau kita nggak kritis, tapi kalau kita kritis ya nggak benar. Karena apa? Evolusi itu harus terus, nggak berhenti. Makanya itu aku bilang Darwin itu teorinya salah, tapi ya nggak apa-apa kan, Darwin masih ngomong teori bukan hukum. Yang namanya teori itu masih work in process kalau produksi, atau work in research kalau itu kita meriset. Jadi dia mau salah ya nggak masalah, dia mau bener nggak masalah, karena kan masih dia nggak ngomong hukum Darwin, dia ngomong teori Darwin. Kecuali hukum Archimedes itu kalau kita bahasa di pengadilan namanya kekuatan hukum tetap, ya kira-kira gitulah. Kalau sudah disebut hukum itu berkekuatan tetap. Tapi kalau masih teori ya suka-suka. Kan untuk membantah teori Darwin gampang. Kalau memang ada evolusi, kenapa sekarang kita tidak berevolusi? Itu harus dijawab. Maka itu juga Romeo ya, kalau kamu mengajukan video itu untuk aku ya, dan aku sudah katakan tidak mungkin bapak ibunya negro anaknya bisa putih seperti
eh, orang-orang Eropa atau kuning seperti Chinese, enggak mungkin. Jadi bagiku hal-hal seperti itu terlalu dini, itu cocokologi lah. Ya. Kebetulan gue kan ya eksak, jadi gue seneng sains gitu. Ya. Itu jawaban gue untuk video yang lu kirim, ya. Ya. Nanti mama kemana Ti? Suruh bikin kopi Ti, mama Ti. Bangunin, bilang bapak minta kopi. Ya. Jadi gitu Kang Mas. Setiap kita dapat video itu harus dicermati. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan saintis ya repot juga. Seolah-olah bener, oh DNA-nya cocok, digini-giniin cocok. Lah kalau kebetulan cocok, taruhlah nggak kebetulan bener-bener cocok, gue tetap nuntut. Kenapa evolusi berhenti? Sampai sekarang bapaknya Afrika, mamanya Afrika, anaknya tetap Afrika. Bapaknya Asia, anaknya Asia, ibunya Asia, anaknya tetap Asia. Ayo. Jadi hati-hati lihat video-video, apalagi sekarang ada IA ya. AI atau IA itu ya yang bisa bikin video bagus-bagus seolah-olah bener padahal ya rekayasa, editing semua gitu. Ya, terus gue dikirimin juga tentang video Isra Mi'raj. Ya. Nantilah kapan-kapan kita bahas juga yang Isra Mi'raj. Video-video begitu itu ya nggak apa-apa. Cuman kamu jangan terjerat dengan kebodohan yang bikin video itu bisa kamu ikuti gitu. Ya. Oke, kita lanjut. Tolong tap-tapnya terus ya, karena kalau enggak nanti dianggap pasif, dirungkat dia. Oke. Ya. Jadi dengan adanya Zauja, adanya pasangan dan Al-Qur'an ya menginformasikan kepada kita, Gusti Allah Agung itu kalau bikin pasangan. Bagaimana kamu mau bilang ada manusia pertama? Adam itu dibikin bareng dengan pasangannya kok. Tapi kalau redaksinya dirubah mungkin loh ya. Adam dan pasangannya manusia pertama. Nah, berarti kan banyak langsung bikinnya. Ayo. Ya. Paham ya? Karena ada Zauja itu sudah menjadi ganjalan untuk mempertahankan argumentasi ya Adam itu manusia pertama gitu loh ya. Oke. Paham ya? Nah, sekarang aku mau ke Zauja, mau ke Zaujaka ya, Zaujaka. Sebentar. Kamu buka. 235 aku juga buka, nanti kalau aku keliru tolong diingatkan. Yang baru-baru itu harus lihat yang ini berseri ya, nggak bisa kamu langsung masuk ke video ini ya, nggak bisa. Ini berseri, harus kamu ikuti seluruh seri yang ada. Nah, dia kan di sini wa kulna ya adamuskun anta zaujuka, sorry bukan jauja, kadang-kadang salah ngomong. Zaujuka ya, aku mau ke Zaujuka sekarang tentang dia diposisikan sebagai nabi atau sebagai manusia biasa sudah aku sampaikan dan pilihan ada di tanganmu. Ya, cuman kan kemarin aku bilang kayaknya kok Al-Qur'an itu jarang ya kalau mengekspos masalah pribadi gitulah. Biasanya yang diekspos itu sesuatu yang konteksnya universal karena dia akan menjadi panduan bagi publik kehidupan sosial gitu. Jadi nggak pribadi. Makanya gue bilang terutama teman-teman Kristen kalau mau tanya tentang kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad jangan di Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bukan buku biografinya Kanjeng Nabi. Ya. Nanti tanya Kanjeng Nabi disunat atau enggak di Al-Qur'an enggak ada. Lah lu goblok. Tanya sunat kok di Al-Qur'an. Ya, gebleknya itu dihilangi. Al-Qur'an itu bukan biografinya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu dasar itu dulu kamu pahami. Kalau kamu nggak pahami itu ya sulit aku jelaskan berkali-kali itu. Alhamdulillah Bispati soleh kita dari Palu ya. Dia mereview ulang penjelasanku tentang Kanjeng Nabi Muhammad sunat. Ya. Aku sudah lupa kalau aku sudah pernah bahas itu berapa tahun yang lalu, ada 3 tahun yang lalu mungkin ya.
Jadi aku nggak perlu bahas lagi, atau nanti kalau ditanyakan ya nggak apa-apa. Ya. Karena orang Islam sendiri kalau jelasno atas pertanyaan saudara kafir kita, Nabi Muhammad disunat atau enggak, jawabannya itu ngawur-ngawur. Untung Gispati mereview, jadi aku sulit ya, seperti video-video lama aku mau cari itu sulit. Kadang-kadang kalau ada yang nonton, nah aku baru terkoneksikan, baru aku bisa lihat. Tapi kalau aku mau lihat video lama aku itu aku gaptek, sulit ya. Kemarin Gispati kok buka, jadi aku terkoneksi. Begitu juga alhamdulillah catatan-catatan lamaku di Facebook ternyata sekarang banyak orang yang membaca ulang, jadi aku terkoneksi balik. Sedangkan kalau aku harus cari catatan lamaku 3 tahun yang lalu, aku nggak bisa. Gaptek lah ya, nggak ngerti cara-cara itu, kalian yang lebih ngerti. Tapi karena ternyata banyak teman-teman dan aku lihat newcomer yang membaca ulang tulisan-tulisanku. Dulu aku kan dakwah sebelum masuk ke YouTube kan di Facebook dulu. Gitu, ada berapa tahun gitu ya baru ke YouTube gitu. Jadi aku dulu nulis ya, tulisan-tulisan lama aku itu dibaca ulang. Maka kan terkoneksi aku dan aku bisa. Kalau aku mereview ulang nggak ngerti aku cara carinya. Ya. Oke. Jadi tentang sunat tuh banyak yang ngawur. Ada yang mengikuti kerangka berpikir Yahudi. Ya bukannya Yahudi itu salah, enggak, tapi kalau salah ya jangan diikuti. Kalau benar ya nggak apa-apa diikuti. Kalau kerangka berpikir Yahudi kan Kanjeng Nabi Musa itu begitu lahir sunat. Jadi lahir itu sudah nggak ada titiknya, maaf sekali lagi. Titiknya sudah nggak ada ujungnya gitulah ya, sorry karena ini memang harus dijelaskan karena berbicara physically titit ya. Nah, ada yang bilang begitu. Kanjeng Nabi Muhammad lahir persis, teman-teman Yahudi menceritakan bagaimana Kanjeng Nabi Musa itu sunat atau enggak. Lahir sudah disunat, itu bagiku nggak rasional. Lah kalau lahir sudah disunat, lah ngapain ada perintah sunat? Gitu loh. Semua nabi itu lahir ya seperti kita ya, belum kalau titiknya belum disunat ya seperti itu gitu loh. Ada lagi yang ngomong yang nyunat malaikat gitu. Aduh. Anginnya datang lagi ya. Yang belum paham tentang bagaimana Kanjeng Nabi disunat, silakan lihat videonya, bisa konfirmasi ke Gispati ya. Oke. Sekarang aku mau jelaskan Zaujuka ya. Zaujuka. Sebentar, kopinya datang. Kopinya datang, anginnya juga ikut datang. Aduh. Duh. Ya. Kalau ada noise, mohon dipersori ya kalau terganggu ya. Buka anumu, hardcovermu buka, atau yang Android buka. Aku mau jelaskan Zaujuka ya, Zaujuka. Oke. Kita lihat di sini dia Zaujuka. Gini ya. Sorry. Nggak pakai Z dia ya. Oh ya pakai Z. Dia gini. K. Kalau di sini karena gandeng ya dia Zaujukal Jannah ya. Oke, sebentar, ada yang terlupa. Jadi gini ya. Di surat 35 itu kan begini. Aku bacakan semuanya supaya gampang kalian nangkep apa yang aku maksud. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini. Nggak dijelaskan pohon apa ya, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Itu artinya gini loh ya. Ya sudahlah, tak kasih dua-duanya ya. Adam dan istrinya gitulah ya. Adam dan istrinya ya. Surga ini kamu jaga, kamu lestarikan gitu loh. Ya. Kamu lestarikan gitu loh.
Ini kan surga ini ya. Kamu lestarikan. Jadi ada perintah gitu. Membangun surga. Gitu loh. Sudah membangun surga harus dilestarikan, dijaga gitu lah ya. Ya sekarang tinggal kalau Adam dan istrinya berarti 2 orang gitulah ya. Kalau memang pemahamanmu masih sulit bilang Adam itu cuma 1 ya, ya sudah nggak apa-apa. Adam dan istrinya 2 orang gitulah ya. Suruh, tapi gue harus jelaskan surga juga. Ini kamu otakmu jangan goblok terus bertanya surga yang kita tempati nanti itu apa surga yang ditempati Adam. Kan gue sudah jelaskan, ini surga yang suasana atau surga yang tempat, gitu loh. Karena nggak ada ceritanya orang itu diciptakan di langit. Gue nggak sepaham dengan Pak Yai itu. Gue juga nggak sepaham. Ada yang bilang di tempat diciptakan di surga. Lu pahami surga itu lokus. Terus karena bikin dosa turun kamu ihbitu, gitu. Itu kan dongeng itu. Kita ini ya di bumi, goblok. Kita itu dia, nanti tak jelaskan ayatnya. Episode kemanusiaan kita itu di bumi, karena di bumi inilah kita ditakdirkan, bukan di awang-awang sana. Makanya gue jelaskan di seri pertama kan, Yesus itu naik ke atas langit atau naik ke atas surga, karena antara Uranon dan Paradis itu beda. Ya, begitu juga kita. Kan ada yang mengatakan diciptakan di langit pertama, kemarin sudah tak bacakan. Terus ada yang bilang diciptakan di surga, terus bikin dosa suruh turun. Maksud gue, kalau gue baca ini ya, dan kami beriman hai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu surga ini. Itu bukan surga yang lokus, tapi surga yang suasana. Ngerti nggak gue? Seperti ini, baiti janati, rumahku surgaku, suasananya surga. Karena gue nggak bayar kontrakan lagi, alhamdulillah. Meskipun belum selesai, belum finish, tapi gue sudah bisa berteduh. Gue sudah bisa happy, nggak berwaktu. Dulu kalau mau tidur gini, aduh, sudah ganti bulan, aduh ganti tahun, aduh kontrakan habis. Duit mana lagi untuk bayar kontrak. Sekarang alhamdulillah enggak. Bersyukur kepada Allah ya, dan semoga tempat ini dilindungi dari segala sesuatu yang tidak baik dan diberkahi dan memberikan kesempatan untuk aku lebih cerdas lagi untuk membagikan pengetahuan kepada kalian. Ini surga. Meskipun pembangunannya work in process, belum selesai ya, karena dananya juga masih work in process. Ini bagiku surga. Gitu loh. Aku harus mendobrak pemikiranmu kalau surga mesti lokus itu loh. Surga itu juga rasa. Ini surga tapi dalam pendekatan rasa gitu loh. Ngerti gue? Bismillahirrahmanirrahim. Ya? Jadi suasana surga, Dam, kamu dan istrimu, gue ikuti kemauan lu ya. Adam cuma 1, gitu ya. Terus berdua sama istrinya. Gini ya, gampangannya gini. Dam, ini surga ini lu jaga lu ya. Suasana surga ini lu pertahankan, lu bangun gitu ya. Lu dan istri lu ya. Karena pemahaman lu kan gitu. Kalau pemahaman gue enggak. Hai Adam nabi, maka Adam dan umatnya memelihara surga itu diperintahkan. Kamu jangan dekati pohon itu. Ya, kamu jangan dekati pohon itu, gitu loh. Nanti kalau pohon itu didekati, yang namanya pelanggaran itu merubah surga menjadi neraka. Ngerti gue? Jadi ini diperintahkan Adam dan istrinya, kalau Adam itu cuma kamu posisikan manusia, Adam dan umatnya kalau dia nabi. Bagaimana suasana surga itu harus dipertahankan gitu loh. Makanya diperingatkan, kamu jangan dekati pohon ini ya. Gitu loh. Ya. Jadi kita itu sebagai khalifah itu
diperintahkan untuk membangun surga. Bagaimana surga itu bisa terbangun? Kembali lagi yang kemarin, hukum Allah. Karena khalifah itu nanti menjadi khilafah. Khilafah itu aturan, hukum, syariat Allah. Gitu loh. Nah, dia ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tab-tabnya dilanjut ya, karena nanti kalau enggak dikira pasif ya. Ya, oke, aku baca lagi. Dan ingatlah ketika kami beriman, 35 ya. Dan kami berfirman, hai Adam, diambillah oleh kamu dan kalau aku ikuti teks pasanganmu. Nah, itu teks original teks itu ya. Kalau istri itu sudah intervensi si penerjemah. Kalau aku bilang umatmu, itu intervensi aku gitu ya. Ya, kalau kita mau jujur-jujuran teks ya. Dan kami berfirman, hai Adam, diambillah oleh kamu dan pasanganmu gitu. Jauh juga ya. Pasanganmu ya, nanti terserah otakmu, mau kamu isi pasangan itu istrinya, berarti dia manusia, mau umatnya, mau nabi, monggo-monggo ya. Dan makan, jadi lu makan semua ini, lu makan ya, tapi satu ini jangan ya, gitu loh ya. Yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zolim. Kalau sudah zolim itu suasana surga rusak, gitu loh. Jadi jangan setiap surga otak lu itu ke locus delicti. You know what is the meaning locus delicti? Kan ada locus delicti, ada tempus delicti, nanti ada lagi corpus delicti ya. Kamu harus belajar meskipun kamu bukan orang, gue bukan orang hukum. Kalau Grahito itu kan hukum, dia kuliahnya hukum. Tapi gue belajar hukum, gitu loh, supaya kita ngerti ya. Aku akan mendekonstruksi pemikiranmu. Lihat teksnya. Kalau surga itu jangan otakmu langsung ke lokus. Gitu ya. Nah, ini suruh jaga suasana surga. Oke. Sebentar, aku mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, semoga tidak ada yang trouble mic-nya ya. Kadang-kadang kalau casnya habis itu bikin repot. Oke, gini. Bahasa itu memang ya rumit, ribet. Tapi kalau kita cermati, itu menarik untuk dikaji, untuk dipelajari. Ya, bahasa itu gitu. Nah, dalam bahasa ada sesuatu yang salah ya, tapi itu sudah dianggap menjadi benar, padahal itu salah. Menurut tata bahasa itu salah ya. Kalau orang Jawa bilang ono tamu ayo nggodok wedang, nah, wedang itu air minum kok digodok, yang godok itu godok banyu harusnya supaya jadi wedang gitu loh. Tapi itu sudah dimaklumi ya sudah.